Bisa. Ya, selamat siang untuk Pak Rahman dan Pak Rusmanto. Iya Pak, Sudah menyempatkan diri untuk mendampingi Pak Rahman. Langsung saja, Pak Muiz, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hos, Pak Afgan. Terima kasih sudah siap. Makasih Pak Rusman selaku mentor. Mudah-mudahan Pak Rusman tetap sehat ya. Semoga ini semua menjadi bernilai pahala, bernilai ibadah buat kita semua. Ya, sekian demikian ya. Terima kasih Pak Rahman juga sudah siap. Terima kasih Pak penguji sudah siap. Kita akan mulai. Sebelum mulai saya sampaikan kepada Pak Rahman. Presentasi diberikan waktu 15 menit maksimal. Tolong dicek-cek waktunya ya. Nah, kemudian yang dipresentasikan langsung ke perkenalan nama saja. Kemudian isu yang diangkat, gagasan pemecahan isunya apa, kemudian kegiatan, tahapan-tahapannya, kemudian nilai terkait. Itu aja ya, silakan mulai dari sekarang Pak Rahman. Oke, makasih Pak. Izin share screen. Ya, ada nama-nama tadi ini nama-nama derang. Oke, sudah terlihat Pak. Belum, sayang. Ya, boleh. Ada masker saya bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji, yang saya hormati Bapak Muiz selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rusmanto selaku mentor yang telah meluangkan waktunya walaupun kurang sehat. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Rahman. Saya guru prakarya pertama di instansi SMP Satap Negeri 1 Mautong. Oke, langsung saja. Adapun isu yang saya angkat yaitu rendahnya keterampilan siswa dalam bidang pengolahan pada mata pelajaran prakarya di SMP Satap Negeri 1 Mautong. Adapun gagasan pemecahannya yaitu meningkatkan keterampilan siswa melalui penerapan metode demonstrasi berbasis bahan lokal dalam bidang pengolahan di SMP Satap Negeri 1 Mautong. Adapun rencana kegiatan aktualisasinya ada 5. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, yang kedua yaitu membuat perencanaan praktek, yang ketiga yaitu persiapan praktek, yang keempat itu melaksanakan praktek, yang kelima yaitu evaluasi praktek. Langsung saja kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Ini berhubungan dengan kedudukan dan peran ASN yaitu WOG, World of Government. Adapun tahapnya ada 4. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua yaitu meminta arahan dan bimbingan, yang ketiga yaitu meminta dukungan dengan mentor dan persetujuan, yang keempat yaitu menyimpulkan hasil konsultasi. Adapun nilai yang terkait, yang pertama itu nilai akuntabilitas yaitu kejelasan, nilai nasionalisme yaitu kerakyatan, nilai komitmen mutu adalah efektif, nilai etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, dan nilai anti korupsi yaitu kerja keras. Selanjutnya yaitu kegiatan kedua, membuat perencanaan praktek. Adapun tahapannya, yang pertama yaitu membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Yang kedua yaitu menentukan menu yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu membuat resep. Yang keempat yaitu menyusun daftar alat dan bahan. Adapun nilai akuntabilitasnya yang pertama itu tanggung jawab, nilai nasionalisme yaitu ketuhanan, nilai komitmen mutu efektif dan efisien, nilai etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan keahlian, nilai anti korupsi yaitu kerja keras. Kegiatan ketiga yaitu persiapan praktek. Adapun tahapannya yaitu menyusun daftar belanja untuk praktek. Yang kedua itu menyiapkan bahan praktek. Yang ketiga itu menyiapkan alat dan ruangan untuk praktek. Yang keempat yaitu membuat lembar penilaian. Nilai akuntabilitasnya itu tanggung jawab, nilai nasionalisme ketuhanan, nilai komitmen mutu yaitu efektif dan efisien, nilai etika publik yaitu membuat keputusan berdasarkan keahlian, nilai anti korupsi yaitu kerja keras. Selanjutnya yaitu kegiatan keempat yaitu melaksanakan praktek. Kegiatannya
Adapun tahapannya yaitu membuka pembelajaran dengan mengarahkan siswa membaca doa dan mengisi daftar hadir. Yang kedua itu mengecek kebersihan siswa dan memeriksa protokol kesehatan. Yang ketiga itu membagi tempat praktek sesuai dengan kelompoknya. Yang keempat yaitu membimbing siswa dalam proses praktek. Di sini nilai-nilainya ada nilai akuntabilitas tanggung jawab, nilai nasionalisme yaitu ketuhanan dan kemanusiaan, nilai komitmen mutu yaitu efektif, efisien, inovasi dan mutu, nilai etika publik yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nilai anti korupsi yaitu kerja keras. Dan kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi praktek, di mana di sini tahap kegiatannya ada 3, yaitu presentasi, hasil praktek, umpan balik. Yang ketiga itu memberikan penilaian pada hasil praktek. Selanjutnya ada pun jadwal kegiatan, yaitu minggu pertama melakukan konsultasi dengan mentor, minggu kedua yaitu membuat perencanaan, ketiga yaitu ketiga dan keempat persiapan praktek dan melaksanakan praktek dan evaluasi praktek. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rahman telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Kita ke Pak Rusman selaku mentor, mudah-mudahan sehat terus ya Pak Rusman ya. Beri Iya, Pak, iya. dukungan saja dan penguatan terhadap rancangan yang telah dipresentasikan oleh Pak Rahman. Kami silakan 5 menit maksimal Pak Rusman. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muis selaku coach, yang kami hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji, dan Bapak host yaitu Bapak Rudiat Afgan. Ya. Demikian juga kepada teman kami Pak Rahman yang pada kesempatan ini sudah berupaya untuk menjelaskan itu apa yang akan dilakukan dengan tujuan untuk supaya siswa itu bisa akan lebih baik ke depan. Di sini kami lihat untuk Pak Rahman, di mana beliau konsultasikan kepada kami selaku mentor atau penanggung jawab di sini. Isu yang diangkat yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam bidang pengolahan pada mata pelajaran prakarya. Ya. Memang kalau kita lihat di sini Pak, khususnya di SMP Satap Negeri 1 Motong itu, untuk mata pelajaran prakarya ini memang sangat ketinggalan. Kenapa? Karena memang gurunya dari yang lalu-lalu memang tidak ada. Nanti mereka ini, Pak Rahman sudah masuk, baru mungkin bisa sedikit-sedikit untuk menyesuaikan. Jadi kami selaku penanggung jawab tentunya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Rahman. Jadi isu yang diangkat ini memang sudah sangat betul, yaitu bagaimana meningkatkan rendahnya itu kemampuan siswa dalam bidang pengolahan. Di sini Pak Rahman sudah sampaikan juga dengan kami, sudah konsultasi bahwa dia akan melaksanakan beberapa gagasan dan yang sangat penting yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam penerapan metode demonstrasi berbasis bahan lokal. Ya, mudah-mudahan sebentar kalau sudah diaktualisasikan benar-benar bisa dilaksanakan oleh Pak Rahman. Tentunya kami selaku penanggung jawab di sekolah ini sangat senang, sangat bangga kalau itu betul-betul nanti bisa diaktualisasikan. Jadi saya sampaikan ke Pak Rahman, mudah-mudahan bisa. Kenapa? Karena juga kami di sini Pak, selama beberapa hari ini, beberapa tahun lalu, yaitu bahwa muluk kami itu berbasis ke pertanian, khususnya perkebunan. Ya tentu kami selaku kepala sekolah sangat mengharapkan hasil perkebunan tersebut betul-betul dapat diolah, biarlah yang ada di sekitar
sekolah dulu ini, karena bahannya itu bahan lokal. Dan anak-anak juga tentunya ada dasar, bisa mengolah bahan-bahan yang ada di sekitarnya, minimal di sekolah kita ini. Dan tentu lebih bagus lagi kalau mereka bisa terapkan di sekitar rumahnya, menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ada hal seperti ini, dan ini tentu sangat kami harapkan. Ya, jadi saya kira demikian Pak dari kami. Kami ucapkan selamat kepada Pak Rahman, betul-betul bisa dimanfaatkan kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusman, walaupun dalam kondisi yang kurang sehat masih Iya, Pak. menyempatkan diri Ini untuk Bapak mendampingi saya. Pak Rahman. Ya, semoga akan sehat Pak Rahman ya, Pak Rusman ya. Ya, Iya. baik. Terima kasih dukungan dan penguatannya. Selanjutnya kita akan ke Pak Penguji untuk memberikan masukan, memberikan saran, memberikan koreksi agar lebih sempurna lagi rancangan aktualisasi yang Pak Rahman akan aktualisasikan dan habituasikan pada 1 bulan ke depan di sekolahnya. Baik, kami silakan Pak Arhan selaku penguji kita pada siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Muiz selaku coach dan moderator pada ujian rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih masih tetap stay dan bersemangat Pak Muiz. Mudah-mudahan semangat terus sampai dengan selesainya peserta. Kemudian terima kasih banyak juga untuk Pak Mentor yang sudah bersedia hadir walaupun di tengah kondisi yang kurang sehat. Mudah-mudahan Pak mendapatkan kesembuhan dan bisa pulih kembali dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya kembali seperti sedia kala. Tetap semangat Pak, jaga kondisi dan tetap beristirahat. Kemudian terima kasih juga sudah tadi memberikan gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di sekolahnya, kemudian sudah memberikan penguatan serta dukungan terkait yang apa nanti yang akan Pak Rahman lakukan sesampainya di sekolah. Terima kasih banyak Pak Mentor. Iya, makasih. Kemudian untuk Pak Rahman, yang pertama saya koreksi adalah terkait dengan masih sama ya, cover tolong diseragamkan, nanti bicarakan dengan teman-teman, sudah saya uji di awal. Kemudian saya tidak melihat kata pengantar dari, ada kata pengantarnya, ada kata pengantar, tolong Pak Rahman, itu yang pertama adalah Pak Bupati kalau bisa ya. Jangan langsung ke Pak Muiz, Pak Bupati dulu, terima kasih Pak Bupati, kemudian mungkin Ibu Kepala Badan, BKPSDM, dan lain-lain. Saya malah tidak pernah menemukan di kata pengantar peserta ini, saya baru satu ya, dari semua yang saya uji, baru hanya satu, yang terutama yang pertama itu mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, baru satu orang, habis itu baru namanya Pak Bupati dia taruh. Kedua orang tua itu di belakang. Duluan coach-nya, duluan mentornya. Padahal tanpa dua orang tua juga kita tidak bisa seperti ini juga. Ya. Saya baru satu orang yang saya dapat itu. Di Sigi. Dan saya apresiasi itu. Kemudian taruhkan tanggal. Ya, di dalam setiap dokumen itu kalau ada tanggal, taruhkan tanggalnya, jangan tidak ada tanggal, Pak Rahman. Kemudian yang ketiga adalah manfaat. Manfaat bagi, ini saya rasa sudah disampaikan berulang kali sama coach-nya, cuman memang kayaknya bandel pesertanya. Ya. Manfaat bagi peserta, manfaat bagi unit organisasi atau organisasi tempatnya bekerja, kemudian manfaat bagi daerah, yang terakhir adalah manfaat bagi masyarakat. Kemudian saya masuk di bab 2. Di bab 2 itu masih menggunakan Perlan lama, Perlan 12 nomor 12 tahun 2018. Padahal kita sudah berganti atau beralih di Perlan 1 ya, Pak. Ya, tahun 2021. Perlan. Ini kayaknya kurang perhatikan pada saat copy paste ini. Tidak, Pak. Ya. Perlan nomor 1. Juga tahu. Penguji itu tidak bisa dibohongi loh. Ya,
Penguji itu tidak bisa dibohongi. Tahun Penguji 2021. sudah berulang kali menguji, berpengalaman sudah. Ya, Iya, jadi Pak. tidak bisa dibohongi. Pada saat copy paste lupa dilihat atau lupa diganti. It's okay. Ya, Iya, Pak. Bab 2. perbaiki. Kemudian pada saat melakukan kegiatan ini proses pembelajaran juga kan, Pak Rahman? Iya, Pak. Ini masuk proses pembelajaran, Masuk, Pak. masuk. Tidak ada RPP yang dibuat. Langsung rencana praktek. Langsung perencana praktek. Biasanya guru itu sebelum melakukan pembelajaran, RPP jadi pedoman, Iya, Pak. ya kan? RPT tambah. Kegiatan. Kemudian pada tahapan evaluasi, ya, pada tahapan evaluasi yang saya lihat kegiatan evaluasi, di situ ada evaluasi prakteknya. Ya, di situ ada presentasi hasil praktek, kemudian umpan balik, memberikan penilaian pada hasil praktek siswa. Penilaian seperti apa? Kalau penilaian praktek itu, Pak, seperti cita rasanya, kerjasama, tekstur yang ada 4 kalau anunya dari segi. Oke, cukup. Itu. Itu berarti indikator penilaian. Ya. Indikator penilaian. Nah, aja yang dinilai itu harus ada bukti. Pada saat kita ujian aktualisasi nanti itu akan saya tagih. Kebanyakan peserta ini hanya menyajikan buktinya foto. Siapapun bisa membuat bukti foto. Ya, mungkin saya berfoto dengan Pak Muiz sedang berbicara, kemudian saya tulis captionnya. Lagi membicarakan proyek 10M. Padahal kita hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, ya kan? Jadi harus bukti tertulis, siapa yang penilainya, tanda tangan di situ, tanggal berapa, waktu penilaiannya pada saat evaluasi. Seperti itu. Jangan hanya foto dan foto terus. Hari mungkin bagus, Pak Muiz ya? Tidak, Pak. Dimadari. Bercanda ya, supaya tidak tegang Pak Rahman. Kemudian pada jadwal rencana kegiatan tolong dirinci nanti hari pertanggalnya pada saat penyusunan laporan aktualisasi supaya jelas pemanfaatan waktunya selama 30 hari kerja nanti. Iya, Pak. Kemudian tambahkan daftar pustaka di dalam laporan ini. Iya, Pak. Tidak ada daftar pustakanya. Kemudian tambahkan juga matriks terkait dengan keterkaitan agenda 2 dan 3, khususnya pada nilai-nilai dasar profesi SN. Ya, kemudian ada matriks juga nilai organisasi, ada visi misi. Kemudian Pak Rahman sudah menyusun rencana aksi bela negara. Ada kemarin tugas. Waktu tugas. Ya, masukkan itu juga ke dalam laporan, kerjakan bersamaan dengan kegiatan aktualisasi ini. Tugas Ya. bela negara. Iya, Pak. Rencana aksi bela negara, nilai-nilai dasar profesi ASN, itu jangan hanya menjadi sebuah tulisan pemenuhan laporan saja. Tapi betul-betul diterapkan, betul-betul pada saat Bapak melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan, itu betul-betul dihabituasikan, dibiasakan. Ya, nilai tersebut. Jangan hanya sebagai tulisan saja. Kemudian nilai-nilai ini juga, serta rencana aksi bela negara, tolong tebarkan juga nilai-nilai kebaikan ini kepada rekan-rekan guru. Ajarkan juga, ayo ajak, ya, mari kita bersama-sama melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN ini. Bukan hanya rekan-rekan dewan guru lainnya, tapi Pak Rahman juga, ayo ajak anak-anak muridnya. Insya Allah. Ya. Sebelum mengajak, tolong tunjukkan dulu. Ya, jangan mengajak, ternyata Pak Rahman tidak mampu untuk menunjukkan atau tidak mampu untuk menerapkan. Ya, ini kalau tatap muka ini bagus, peserta-peserta yang begini diguling. Ya. Seperti itu ya Pak Rahman. Iya, Pak. Jaga kesehatan selama 30 hari kerja, ya, karena
Kita akan bertemu lagi di ujian aktualisasi. Lengkapi semua evidence dan bukti-bukti dari semua tahapan akan saya tagih pada saat ujian. Tetap berkontak melalui Zoom meeting, silakan tanyakan ketersediaan waktu dan jadwal dari coach, karena coach punya banyak jadwal di tahun ini. Jadi jangan mendesak-desak. Biasanya peserta itu desak, Pak bimbingan, Pak bimbingan. Hari ini dia WA tidak dibalas sama coachnya, dia jojo coachnya. Akhirnya coachnya terganggu pada saat proses pembelajaran. Jangan seperti itu ya. Ketika belum dibalas, sabar, karena mungkin lagi mengajar. Nanti ada saatnya coachnya juga akan membalas. Kemudian Bapak punya kewajiban progres di Kolabjar, laporan mingguan yang harus Bapak penuhi, ya. Bapak membuat laporan mingguan progres terkait dengan kegiatan dan tahapan yang sudah sejauh mana Bapak kerjakan, itu dilaporkan ke Kolabjar, ya. Supaya ada progres nampak pada saat penyusunan laporan aktualisasi nanti. Jika Bapak terkendala dengan jaringan di kondisi atau di lokasi sekolahnya, atau bisa mengupload. Kemudian tetap berkonsultasi dengan mentor, walaupun mentornya sedang kurang sehat, tetap by phone mungkin. Sama seperti Pak Coach tadi, tanyakan kesediaan waktu dari mentor, apakah bisa berkonsultasi, ya, minta saran masukan mentor lebih paham dan menguasai lingkup kerja yang ada di sana, di sekolah. Kemudian mentor lebih banyak sudah menyelesaikan segala problem dan masalah-masalah yang sudah teratasi, dan mentor juga bisa membagikan pengalaman-pengalamannya kepada Pak Rahman, supaya Pak Rahman ini mempunyai suatu pengalaman yang dibagikan dari mentornya juga, ya, sehingga pada saat bekerja dan melaksanakan tugas itu lebih mudah nantinya. Oke, perbaiki laporan yang sudah saya berikan saran masukan, nanti masuk. Terima kasih Pak Rahan, penguji kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Rusman selaku mentor telah hadir mendampingi Pak Rahman. Intinya Pak Rahman, tulis apa yang kita mau buat apa yang kita tulis. Kemudian ambil evidennya. Ya, itu yang akan ditagih oleh Pak penguji nanti di 30 hari ke depan. Baik, saya kira demikian pertemuan kita seminar oleh Pak Rahman. Nanti diperbaiki Pak Rahman, masukan dari penguji tadi. Semua catatan-catatan itu Pak Rahman sesuaikan dengan catatan yang ada. Baik, saya kembalikan ke Pak Afgan selaku host kita. Baik, terima kasih Pak Muis. Dan terima kasih juga untuk Pak Rusman yang setelah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk mendampingi Pak Rahman selama proses. Baiklah, untuk Pak Rahman silakan matikan rekodnya dan kemudian silakan